Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Beberapa hari yang lalu ada kejadian ibu hamil yang sudah mendapat rujukan untuk operasi sesar, akan tetapi pihak rumah sakit tetap memaksakan untuk lahiran normal. Dan akhirnya pada pembukaan 7, kepala bayi sudah keluar, akan tetapi badannya tidak bisa keluar, menyebabkan bayi meninggal dan akhirnya pihak rumah sakit memotong kepala bayi tersebut. Yang ingin saya tanyakan Buya, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim? Dan tolong nasihatnya Buya untuk pihak rumah sakit dan juga keluarga bayi. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk dari, kalau kita bicara tentang rambu-rambu dari Allah, petunjuk dari Allah adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam segala hal hendaknya kita serahkan kepada ahlinya. Biarpun ustadz, kalau urusan medis nggak bisa ngomong dia. Kalau sudah kata dokter dioperasi, ya operasi, percaya. Gayanya, enggak, saya tawakal biar lahir normal. Tawakal itu ada usahanya dong. Saya ustadz tidak mengerti apa-apa dalam urusan dokteran, nggak usah maksain deh ngalahin dokter, ya salah dong. Bukan bagiannya kok. Nah itu akan menjadi musibah petaka itu kalau kita sudah keluar dari bagian kita. Maka kami himbau kepada semuanya, jika itu urusan medis, apa kata dokter, patuhi deh. Adapun masalah ada keraguan, Anda bisa bertanya kepada dokter yang kedua dan ketiga. Tapi setelah ada kesepakatan dari dokter untuk mengambil satu tindakan, Anda dengar. Gak usah sok bahasa tawakal-tawakalan deh. Sebab dokter itu dengan ilmunya itu juga termasuk tibbun nabawi. Jangan sok dengan tibbun nabawi hanya madu dengan itu saja. Tibbun nabawi adalah cara berbuat yang diajarkan Nabi. Dan ilmu kedokteran itu sendiri mereka belajar. Wah, kayak riset segala macam dan segala, wah itu panjang kisahnya. Dan itu juga diajarkan Nabi. Makanya kalau kita menggunakan madu habbah sodak sah, tentunya ada beberapa hal yang harus melalui aturan medis dan sudah ada. Dan nggak apa-apa kita ke situ. Mungkin ada yang berkata, oh nanti saya dibohongi dan sebagainya. Itu bukan salahnya ilmu medis. Salahnya manusia. Kalau urusan bohong, jadi ustadz bohong juga ada. Orang jualan toko bohong juga ada. Dokter bohong juga ada. Bukan bagian itu. Ya cari yang nggak bohong dong. Ada yang berkata, seharusnya nggak perlu dioperasi. Tapi akhirnya dioperasi. Dari mana kamu bertahu bahwa itu seharusnya tidak dioperasi? Kata dokter yang di sana. Dokter di sana yang melihat perkembangan penyakitnya, enggak, lah itu bohong. Enggak boleh dia menfitnah begitu, menyalahkan dokter yang ini pada akhirnya nanti. Jadi enggak usah pakai. Jadi kalau sudah petunjuk dokter hendaknya dipatuhi. Petunjuk dokter enggak usah sok bahasa tawakal-tawakalan. Membahayakan itu enggak boleh. Karena Allah menghadirkan ilmu kedokteran itu untuk kemaslahatan umat. Bahkan belajar ilmu kedokteran fardu kifayah loh ya. Fardu kifayah. Kalau nggak ada dosa semuanya, alhamdulillah ada orang mau belajar dokter. Padahal kalau bayangin belajar dokter susahnya setengah mati. Nah, waktunya juga panjang. Dan capeknya luar biasa. Urusannya bukan orang yang terlalu senyum. Urusan dokter itu sama orang yang cemberut terus. Wah berat banget jadi dokter. Kalau kita ustadz masih sering ketemu santri senyum, Masya Allah, enak ini. Tapi ustadz, Masya Allah, kadang-kadang pasien yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak dan sebagainya. Berat jadi dokter itu. Baik, nah di dalam hal yang ditanyakan, kalau sudah kata dokternya harus disesar, masa hendaknya dipatuhi itu semuanya. Yang memaksakan dengan cara normal, sementara menurut medis adalah, tapi kata rumah sakitnya itu rumah sakit atas. Rumah sakitnya itu siapa? Kan ada manusianya. Kalau rumah sakitnya dokter juga yang nggak dolim, artinya mungkin kan ijtihadnya dokter satu harus disesar, ijtihadnya dokter yang satu lagi bisa normal. Lah kalau yang menganjurkan normal itu adalah sesuai dengan ijtihadnya, usaha semaksimal mungkin dari ilmunya sang dokter, ya nggak dosa, tidak dikatakan dolim.
karena sudah berusaha. Tapi kalau dunia acak, naudzubillah, nggak jelas, zalim dia. Kuncinya di situ, tinggal kejujuran saja. Nah, ini semuanya, dan kami himbau kepada siapapun, ya jangan antipati dengan ilmu kedokteran. Kalau Anda misalnya, ini kadang-kadang ada gap-gapan yang menyuruh Tibbun Nabawi jadi anti dokter. Enggak, sama-sama, saling mendukung dong. Misalnya kita pakai herbal, Tibbun Nabawi. Tapi untuk mengetahui tentang penyakitnya dan cara-cara pengobatannya harus melalui medis dong, lab dan sebagainya. Baru masalah pengobatan oke lah dengan herbal, dengan ini. Tapi dipastikan dulu dong penyakitnya. Sebetulnya ini bisa menjadi ilmu kerjasama yang baik. Bukan saling merendahkan. Merendahkan. Saya dikasih madu, senang minum madu. Bismillah, Nabi pernah minum madu. Tapi kadang kita harus perlu juga bertanya kepada ahlinya, dokter. Karena dokter itu belajar. Nah, ilmu herbal ini adalah sah saja. Herbal itu adalah ilmu kembali kepada kebiasaan nenek moyang. Kalau saya sakit perut tuh sampai hari ini pakai herbal dulu. Karena sudah kebiasaan pakai kunir, saya campur madu, saya minum, selesai. Tapi 4 hari nggak selesai, kembali ke dokter juga. Batuk dulu saya kasih kecap sama jeruk, selesai. Cuman kadang-kadang ada batuk bandel, ke dokter juga. Nyampe pakai dua-duanya, nggak usah pusing. Jangan sombong deh. Lah kalau sombong jadi korban begitu tuh. Saya nggak mau ke dokteran. Dokter pun juga boleh komentar tentang herbal, tapi jangan sampai merendahkan madu dan sebagainya. Cuman ada misalnya sebuah penyakit, bukan, mohon maaf, tidak semua penyakit boleh diminum madu. Biarpun madu adalah obat segala penyakit, tapi tidak semua penyakit boleh diminum madu. Kata dokter, Pak, jangan minum madu dulu. Bukan berarti dokternya kurang ajar sama Nabi loh ya. Ini kan kurang ajar. Wah, ini dari Nabi loh ya, dari Rasulullah. Serem banget Nabi diadu-adu nih. Ya menurut tunjuk dokter. Ya nggak apa-apa kalau nggak minum madu, jangan minum madu dulu. Bukan berarti madu tidak bermanfaat. Memang saat itu jangan minum madu, sah-sah aja. Kesombongan ya nggak boleh. Nah, akhirnya munculnya kesombongan tim medis ini, baik tim medis yang herbal, yang Tibbun Nabawi atau yang lainnya, akan menjadikan korban kayak tadi itu. Yuk kita insaf saja ya. Kalau memang kata dokter harus dilakukan operasi, lakukan operasi. Cuman tetap operasi itu kalau bisa harus beberapa referensi. Dan di saat Anda mencari beberapa referensi, jangan prasangka buruk. Contoh, pergi seorang dokter, dokter A mengatakan operasi. Tentunya Anda harus pakai pertimbangan dokter yang lain lagi. Sebab dokter itu juga berijtihad dengan ilmunya. Dokter kedua ternyata tidak. Apakah itu berarti dokter yang pertama salah? Ya enggak. Dokter pertama mengatakan operasi ya karena ilmunya. Kita sudah suudon, dokter pertama itu karena senang duit tuh. Kalau enggak operasi enggak dapat duit. Nah, kita sudah suudon sama orang, makanya enggak sembuh-sembuh penyakitnya. Ya tinggal begitu. Kalau Anda percaya dengan dokter yang kedua, ya sudah. Anda ikut yang kedua, enggak usah operasi. Kalau ternyata ada apa-apa, enggak dosa karena Anda ikut dokter. Dolim ya enggak karena Anda ikut dokter. Atau sebaliknya Anda ikut operasi ternyata salah, enggak dosa karena ikut dokter. Itu saja, selesai. Jangan sombong deh. Kalau sakit kepada ahlinya ya, jangan kepada yang tidak ahli, bahaya nanti urusan penyakit. Itu urusan penyakit fisik. Urusan ilmu agama apalagi kalau ingin bertanya ilmu agama, bertanyalah kepada ahlinya. Ilmu medis saja harus hati-hati, apalagi ilmu agama. Cuman sekarang ngawur. Ilmu agama bertanya bukan kepada ustadz yang jelas, tapi bertanya kepada ustadz Google. Ngawur. Asal saja browsing, diambil, difatwakan. Itu bahaya. Menjerumuskan itu nanti. Kecuali yang punya web jelas. Ini webnya ustadz Fulan itu jelas. Liar kadang-kadang. Asal ambil saja. Bahaya itu. Semoga Allah menjaga iman kita, hati kita, jasad kita dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.